Bayangkan, produk Indonesia yang masuk ke Amerika baru saja dikenakan tarif 19%. Angka itu sudah cukup bikin barang kita jadi lebih mahal di pasar mereka. Dan banyak eksportir mulai was-was kehilangan pembeli. Sekarang bayangkan apa yang dialami India. Negara yang selama bertahun-tahun disebut sahabat strategis Amerika itu, tiba-tiba dihantam tarif impor sampai 50%. 50%. Lebih dari 2 kali lipat dibanding yang dialami Indonesia. Dan semua itu terjadi hanya karena India menolak berhenti membeli minyak murah dari Rusia. Secara teknis memang importir Amerika yang harus membayar tarif itu. Tapi dampaknya balik lagi ke negara asal. Barang jadi tidak kompetitif, ekspor menurun, dan jutaan pekerja ikut terancam. Disinilah India merasa dikhianati. Bagaimana mungkin sebuah sahabat bisa menjatuhkan hukuman ekonomi seberat itu hanya karena berbeda sikap? Dan pertanyaannya, apakah ini hanya awal dari retaknya persahabatan India-Amerika, dua negara raksasa yang selama ini dianggap mitra strategis dunia? Segmen 1, dari sahabat jadi target tarif. Selama 2 dekade terakhir, hubungan India dan Amerika Serikat sering digambarkan sebagai kemitraan strategis. Washington melihat India sebagai penyeimbang alami terhadap kebangkitan Cina, sementara New Delhi memanfaatkan teknologi, investasi, dan akses pasar dari Amerika. Kunjungan kenegaraan, latihan militer bersama, hingga kerja sama teknologi canggih pernah menjadi bukti kedekatan dua negara ini. Namun, di balik retorika indah itu, hubungan India-LATS ternyata rapuh. Titik balik terjadi ketika India memilih tetap membeli minyak murah dari Rusia di tengah tekanan global. Bagi India, langkah itu bukan sekadar strategi ekonomi, melainkan kebutuhan nasional, menjaga energi tetap terjangkau untuk ratusan juta penduduk. Bagi Amerika, keputusan itu dianggap sebagai pembangkangan. Presiden Trump bereaksi dengan menjatuhkan tarif impor sebesar 25%, lalu menambahkan lagi 25%, sehingga totalnya mencapai 50%. Angka yang luar biasa tinggi, apalagi ditujukan kepada negara yang selama ini disebut sahabat. Di sini, India mulai merasa dikhianati. Mereka yang selama ini dianggap partner penting dalam Indo-Pasifik, justru dihukum dengan cara paling keras, senjata tarif. Tarif ini bukan sekadar kebijakan dagang, melainkan pesan politik bahwa Amerika menginginkan India patuh. Peristiwa ini menandai pergeseran besar. Dari sahabat yang saling memuji, menjadi mitra yang saling curiga. Dan sejak saat itu, India mulai benar-benar mempertanyakan, apakah Amerika bisa dipercaya sebagai teman jangka panjang atau hanya sekadar partner transaksional. Segmen 2, senjata ekonomi tarif 50%. Tarif impor sering disebut sebagai instrumen dagang, tetapi dalam kasus India, tarif 50% dari Amerika lebih mirip senjata politik. Memang benar, secara teknis yang membayar tarif adalah perusahaan importir di Amerika. Namun, efek riaknya langsung menghantam India. Begitu biaya masuk melonjak setinggi itu, harga produk India di pasar Amerika jadi jauh lebih mahal. Konsumen AS pun mulai mencari alternatif lain, entah dari produsen lokal atau dari negara pesaing. Sektor-sektor kunci India pun terkena imbas. Industri tekstil dan pakaian, yang selama ini jadi salah satu tulang punggung ekspor ke Amerika, langsung kehilangan daya saing. Perusahaan farmasi India, yang terkenal dengan obat generik murah, juga ikut terpukul. Bahkan industri teknologi dan perangkat keras, yang sedang tumbuh pesat, ikut terancam karena pembeli di AS enggan membayar lebih mahal. Dampaknya jelas, permintaan menurun, pabrik-pabrik India mulai mengurangi produksi, dan jutaan pekerja menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian. Bagi New Delhi, ini adalah tamparan keras. India tidak hanya dihukum di neraca perdagangan, tapi juga dipaksa menanggung keresahan sosial di dalam negeri. Inilah yang membuat tarif 50% itu terasa seperti hukuman. Amerika menggunakannya bukan sekadar untuk melindungi industrinya, melainkan untuk mengirimkan pesan, tunduklah pada kebijakan kami atau hadapi konsekuensinya. Bagi India, pesan itu sangat jelas dan sangat menyakitkan. Tarif yang semula tampak sebagai instrumen ekonomi, kini berubah menjadi simbol tekanan geopolitik. Dan dari titik inilah, kepercayaan India terhadap Amerika mulai benar-benar runtuh. Segmen 3, respon India, Atmanirbhar Bharat.
Bagi banyak negara, dihantam tarif 50% dari Amerika akan langsung membuat pemerintah panik dan buru-buru mencari jalan kompromi. Tapi India justru mengambil langkah berbeda. Perdana Menteri Narendra Modi menegaskan bahwa negaranya tidak akan tunduk pada tekanan eksternal, meski konsekuensinya berat. Dari sinilah konsep Atmanirbhar Bharat atau India Mandiri kembali digaungkan dengan keras. Atmanirbhar Bharat bukan ide baru, melainkan lanjutan dari semangat Swadesi yang sudah ada sejak masa perjuangan kemerdekaan India. Intinya sederhana, bangsa besar harus bisa berdiri di kakinya sendiri, tanpa ketergantungan berlebihan pada kekuatan asing. Bagi Modi, tekanan tarif dari Amerika justru menjadi alasan untuk memperkuat agenda ini. India pun mulai mendorong diversifikasi pasar ekspor, meningkatkan konsumsi domestik, serta memperkuat kerja sama dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Mereka juga semakin serius menggarap blok BRICS sebagai jalur alternatif menghadapi dominasi Barat. Dengan langkah ini, India mengirimkan sinyal kuat. Mereka tidak akan membiarkan perekonomiannya disandera oleh satu pasar, betapapun besar pasar itu. Yang menarik, retorika nasionalisme ekonomi ini ternyata diterima dengan baik oleh rakyat India. Bagi banyak orang, sikap tegas pemerintah melawan tekanan Amerika dianggap sebagai bukti bahwa India benar-benar menjaga harga diri bangsa. Dengan kata lain, tarif 50% yang awalnya dimaksudkan untuk melemahkan India justru mendorong lahirnya narasi baru. Sebuah India yang lebih percaya diri, lebih mandiri, dan lebih siap menghadapi dunia multipolar. Segmen 4, Geopolitik, India, Rusia, dan BRICS. Untuk memahami kenapa India berani menolak tekanan Amerika, kita harus melihat ke peta geopolitik. India bukan sekadar negara berkembang yang mencari pasar, melainkan salah satu pemain utama dalam dunia multipolar. Hubungannya dengan Rusia, misalnya, sudah berlangsung puluhan tahun, terutama di bidang energi dan pertahanan. Dari senjata hingga minyak, Rusia adalah mitra strategis yang tidak mudah dilepaskan, hanya karena ultimatum Washington. Ketika Amerika memaksa India berhenti membeli minyak Rusia, New Delhi tahu bahwa hal itu hampir mustahil. Minyak murah dari Moskow adalah kunci bagi stabilitas ekonomi domestik. Melepas Rusia berarti merugikan rakyat sendiri, hanya demi menyenangkan Amerika. Bagi pemerintah Modi, itu bukan pilihan. Selain itu, India kini semakin aktif di blok BRICS, kelompok negara yang dipandang sebagai penantang dominasi Barat. Di sana, India berdiri sejajar dengan Cina, Rusia, Brasil, dan Afrika Selatan. Meski sering bersaing dengan Cina, India tahu bahwa BRICS memberi alternatif strategis, jalur perdagangan baru, sumber investasi, dan ruang politik yang lebih bebas dari tekanan Amerika. Dengan BRICS, India merasa tidak sendirian menghadapi Barat. Mereka punya jaringan mitra yang sama-sama ingin mengurangi ketergantungan pada dolar dan sistem keuangan yang dikendalikan Washington. Inilah alasan kenapa India lebih memilih memperkuat poros non-Barat daripada tunduk pada tuntutan alias MAM. Keputusan mereka bukan hanya soal minyak, tapi juga soal arah sejarah. Apakah akan tetap jadi pengikut, atau tampil sebagai pemimpin dunia multipolar? Segmen 5, ketidakpercayaan India pada Allah Ta'ala. Kasus tarif 50% hanyalah puncak gunung es dari masalah lama dalam hubungan India-Amerika. Sebenarnya, ketidakpercayaan India terhadap Washington sudah lama mengendap, hanya saja selama ini tertutupi oleh retorika kemitraan strategis. Bagi India, Amerika sering terlihat inkonsisten, misalnya dalam isu Pakistan dan Kashmir. Di satu sisi, Asima menyebut India mitra penting di Indo-Pasifik, tapi di sisi lain, Washington beberapa kali memberi dukungan politik dan militer ke Pakistan, musuh bebuyutan India. Bagi publik India, ini terasa seperti pengkhianatan. Bagaimana mungkin seorang sahabat bisa terus membantu tetangganya yang jelas-jelas menjadi lawan? Selain itu, perubahan kepemimpinan di As El Asimwa membuat kebijakan luar negeri terasa tidak bisa diandalkan. Dari era Bush, Obama, Trump, hingga Biden, sikap terhadap India sering berubah-ubah. Ada kalanya hangat, ada kalanya dingin, bahkan penuh tekanan seperti saat ini. India membaca pola itu. Amerika bukanlah mitra jangka panjang yang stabil, melainkan partner transaksional yang bersahabat hanya ketika kepentingannya sama. Tarif 50% menjadi bukti paling nyata. India merasa diperlakukan bukan sebagai mitra sejajar,
melainkan sebagai bawahan yang bisa dihukum kapan saja. Dari sinilah lahir kesadaran baru di New Delhi. Mereka tidak boleh lagi bergantung sepenuhnya pada Amerika. Maka tidak heran, belakangan ini muncul sikap yang lebih dingin dari India terhadap Washington. Bukan berarti hubungan akan putus total, tapi India jelas memilih untuk menjaga jarak. Mereka lebih percaya pada kekuatan sendiri, pada mitra non-barat, dan pada jalan multipolar yang memberi ruang lebih besar bagi kedaulatan. Terakhir, penutup. Kisah India dan Amerika menunjukkan satu hal penting. Dalam politik internasional, tidak ada sahabat sejati, hanya ada kepentingan yang abadi. India belajar pahit, bahwa bahkan mitra strategis bisa berubah jadi sumber tekanan ketika arah kebijakan berbeda. Tarif 50% hanyalah simbol bahwa harga diri bangsa harus dibayar mahal, dan mungkin inilah makna kemerdekaan di era modern. Berani menentukan jalan sendiri, meski dunia menuntut kita tunduk.